dalam menjunjung rasa bela negara bisa kita wujudkan dengan menjaga keanekaragaman budaya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga menimbang segala bentuk informasi secara teliti sebelum kita menyebarkan. Menghargai dan mengenang jasa para pahlawan merupakan salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa bela negara. Mari kita ciptakan rasa bela negara sejak sekarang untuk Indonesia yang lebih maju, untuk Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Paujia, mahasiswi jurusan Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu bentuk penyelenggaraan usaha bela negara, yaitu pengabdian sesuai profesi. Nah, bela negara merupakan suatu perilaku dan tindakan seorang warga negara untuk menjaga negaranya yang dijiwai rasa cinta terhadap tanah air. Ada banyak sekali bentuk upaya penyelenggaraan bela negara, yang salah satunya adalah pengabdian sesuai profesi. Nah, pengabdian sesuai profesi ini artinya membela negara berdasarkan profesi masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya sudah memiliki 2 orang narasumber yang akan saya wawancarai mengenai bentuk usaha bela negara, pengabdian sesuai profesi, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Trinita Laksminingtang SPD. Beliau merupakan seorang guru pendidikan kewarganegaraan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Trinita Laksminingtang SPD. Beliau merupakan seorang guru pendidikan kewarganegaraan di SMN 1 Jampangkuan. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sebaliknya bagaimana coba? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja saya ingin bertanya, dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat satu materi atau bab ya Bu mengenai bela negara. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bela negara tersebut dan apa saja usaha penyelenggaraan bela negara itu? Ya. Jadi bela negara itu yaitu suatu tindakan atau juga perilaku warga negara Indonesia ya, untuk menjaga negara kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahkan harus sesuai dengan Pancasila. Nah, tentang bela negara itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, sudah diatur. Kalau dulu sebelum di amandemen itu pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan. Sedangkan sekarang ditambah dengan pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib usaha dalam membela negara. Jadi dengan adanya aturan tersebut jelas bela negara wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Ya. Nah, itu lalu pertanyaannya apa lagi? Untuk bentuk dari usaha penyelenggaraannya itu. Usaha bentuk penyelenggaraan bela negara, satu dengan adanya pelajaran PKN. Ya. Kenapa dengan pelajaran PKN? Supaya warga negara Indonesia, terutama anak-anak dari SD sampai perguruan tinggi, tahu tentang ya bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Nah, sehingga di situ cara-caranya bagaimana di PKN sehingga tahu. Yang kedua dengan istilahnya wajib militer ya. Ada 5 sebetulnya wajib militer. Yang kedua wajib militer di kita tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tidak seperti negara-negara lain. Kalau sudah usia 17 tahun wajib militer. Kalau tidak ikut ada sanksi. Di kita enggak ya. Nah, yang ketiganya dengan menjadi TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Itu garis terdepan daripada usaha membela negara. Ya, bentuknya sehingga untuk menjaga keutuhan negara kita adalah
sedangkan polisi sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Ya, tuh. Nah, yang keempatnya sesuai dengan profesinya. Artinya kalau di kita mah tidak ada wajib militer, tapi membela negara sesuai dengan kapasitas atau profesinya setiap orang itu. Contohnya dia sebagai mahasiswa, bagaimana bentuk bela negara bisa memberikan kontribusinya, misalkan pemerintah akan membuat undang-undang RUU. Kalau tidak sesuai, bisa menyalurkan aspirasi, baik langsung maupun tidak langsung. Misalkan dengan demo, misalkan. Yang kelima itu ya, yang kelima itu dengan masyarakat. Masyarakat juga bisa berpartisipasi. Contohnya apa? Sistemling ke masyarakat. Jadi bentuk-bentuk negara, jadi wajib membela negara itu seluruh bangsa Indonesia diwajibkan. Untuk peran pendidikan kewarganegaraan itu sendiri dalam upaya bela negara itu seperti apa? Ya kan PKN itu belajar tentang bagaimana bela negara, bagaimana mencegahnya. Nah, jadi perannya itu sangat istilahnya ya penting. Itu kenapa seperti pertanyaan nomor 1 sebetulnya ya. Itu PKN itu memberikan kesadaran bagi semua warga negara Indonesia ya. Untuk apa? Itu menjagalah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Itu perannya itu. Tadi kan Ibu menyebutkan tentang bentuk penyelenggaraan usaha bela negara, yaitu yang salah satunya pengabdian sesuai profesi. Nah, itu contohnya bisa lebih dijelaskan Ibu. Jadi bela negara di Indonesia sesuai dengan profesinya ya. Kalau kita contohkan realisasinya, contohnya Ibu sebagai guru, bagaimana sih bela negara? Tentu mendidik anak-anak, yaitu mengajar, mendidik di sekolah ya. Lalu dokter, perawat, bagaimana realisasi membela negara? Yaitu dengan cara melayani masyarakat. Nah, apalagi kondisi sekarang ya, pandemi COVID-19 itu garis garda terdepan adalah seorang dokter, yaitu di kesehatan ya. Nah itu. Lalu selain guru, selain dokter, TNI itu menjaga keutuhan, polisi menjadikan pengaman bagi masyarakat. Mahasiswa, ya sebagai mahasiswa apa perannya? Belajar dengan sekolah lulus, mungkin cita-citanya bisa menjadi anggota DPR, di sanalah nanti bisa istilahnya memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat Indonesia, Bu? Mengingat kesadaran masyarakat Indonesia akan hal tersebut itu masih rendah. Salah satunya yaitu dengan adanya wajib belajar. Ya, wajib belajar dulu 9 tahun, mudah-mudahan sekarang 12 tahun ya. Karena SMA sudah tidak bayaran ya istilahnya. Dengan warga negara banyak yang bersekolah ya, akhirnya menjadi ilmunya dengan meningkatkan pendidikan otomatis secara tidak langsung juga untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Nah itu dengan sekolah, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah. Yang kedua dengan sosialisasi tentunya. Sekarang dengan teknologi sosialisasi tentang kesadaran tentang bela negara, yaitu bisa melalui media sosial sosialisasinya ya.
atau bisa terjun ke masyarakat kalau sudah tidak pandemi lagi. Mungkin mahasiswa membuat program KKN diantaranya ke masyarakat dengan membuat simulasi tentang kesadaran warga negara Indonesia dalam bela negara dengan cara bermain kepada ibu-ibu atau kepada siapa saja. Ya, itu istilahnya cara-cara meningkatkan. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber yang pertama. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber yang kedua, yaitu Neng Siti Nurlaila, seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya sudah bersama dengan Neng Siti Nurlaila, mahasiswi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, Neng Siti ini ya, saya ingin bertanya, apa sih bela negara menurut Neng Siti? Menurut saya sendiri, bela negara itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh setiap warga negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan negara tersebut dengan berbagai cara sesuai dengan misalnya dengan pekerjaan masing-masing seperti itu. Nah, barusan menyebutkan bela negara sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi salah satu bentuk bela negara adalah pengabdian sesuai profesi. Itu bisa lebih dijelaskan? Bela negara sendiri itu diabdikan sesuai dengan profesi masing-masing. Seperti misalnya kami di sini sebagai peserta didik atau ya pelajar seperti itu, kami melakukan bela negara itu dengan belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kemakmuran dan kesejahteraan negara, yang mana apabila kita belajar dan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka nantinya kita akan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mensejahterakan negara. Nah, menurut Neng Siti, kesadaran akan bela negara di masyarakat itu penting atau tidak sih? Tentu saja hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena bela negara itu sendiri seperti yang sudah disebutkan tadi, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan intinya kelancaran dalam sebuah negara itu didasari oleh tingkat bela negara dalam negara itu sendiri. Untuk cara menumbuhkan kesadaran bela negara di masyarakat ya, soalnya saat ini masyarakat Indonesia itu masih kurang ya, karena masih banyak yang melanggar peraturan. Cara-caranya diantaranya dengan menyadari bahwa bela negara itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena jika bela negara itu tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, maka tentu saja akan terjadi berbagai masalah-masalah yang akan timbul dalam suatu negara tersebut. Seperti misalnya kekacauan, sabotase, dan lain sebagainya. Bahkan akan menimbulkan terhadap terjadinya gerakan-gerakan terorisme. Baik. Yang terakhir nih ya, menurut Neng Siti, bentuk atau mungkin implementasi di bela negara di kehidupan sehari-harinya bisa diberikan contoh? Untuk contoh yang paling sederhana yaitu di lingkungan sekitar kita, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian saling menjaga hubungan dengan satu sama lain, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan profesi masing-masing, seperti misalnya pelajar itu harus belajar dan menuntut ilmu dengan baik, kemudian misalnya yang lain seperti polisi misalnya mengamankan suatu wilayah agar tidak terdampak kejahatan, dan tentara ataupun satuan militer lainnya yang bertugas untuk mempertahankan negara. Nah,
kita sudah mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber. Dari kedua penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Ada beberapa landasan dalam pelaksanaan bela negara, di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 dan 2, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Membela negara tidak selalu dalam bentuk ikut berperang, tetapi kita juga bisa membela negara dengan kita membeli dan menggunakan produk dalam negeri, mengkonsumsi makanan khas Indonesia, maupun mencintai dan menjaga kebudayaan Indonesia. Serta kita juga dapat ikut berpartisipasi dalam membela negara dalam bentuk pengabdian sesuai profesi. Artinya, membela negara sesuai dengan kapasitasnya atau dengan profesi orang tersebut. Contohnya, seorang guru membela negara dengan cara mengajarkan dan mendidik siswa di sekolah agar menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, sehingga bisa memajukan bangsa. Dan saya sendiri sebagai mahasiswa misalnya, ikut berkontribusi dalam bela negara dengan cara belajar dengan giat dan berprestasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.